iqamati alaihim minal maula salatun wa taslimun wa ridwanun istajib ilahi munajati ilahi bidahil anbiya wa malaika bil awliya idul lana bil ijabati Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlika wanshur alaina ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, pada hari Selasa di malam Rabu pengajian kita kajian fikih masuk kepada bab ruku' dan bab i'tidal pada tanggal 22 Agustus 2023 bertepatan dengan tanggal 5 Syawal 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiat, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah taala. Wabil khusus berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Awaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. يا رسول الله سلام عليك يا ربي الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربي الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربي الشان والدرج Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Pada pengajian yang sebelumnya, episode-episode yang sebelumnya yang ditayangkan di YouTube sudah dijelaskan rukun-rukun sholat, yaitu niat, takbiratul ihram, berdiri, dan terakhir minggu yang lalu membaca surah Al-Fatihah. Ini adalah rukun kauli yang wajib. Bacaan Al-Fatihah itu bukan hanya sekedar baca dari bismillah sampai waladhdallin, tapi juga harus benar di dalam pembacaannya. Itu sudah diterangkan minggu yang lalu, bisa dilihat lagi di YouTube, yaitu syarat-syarat dalam membaca surah Al-Fatihah. Nah, bagi makmum bagaimana keadaannya? Yaitu makmum ini ya makmum yang masbuk. Ya, makmum ada yang masbuk, ada yang tidak, tamam dia. Nah, yang masbuk yang bagaimana? Yaitu man adroka min qiyamil imam zamanan
la yasa'u fihi qira'atul Fatihah. Masbuk adalah seseorang makmum yang mendapatkan dari berdirinya sang imam yang masanya tidak luas di dalam membaca Al-Fatihah. Ya, paham di sini? Ya, itunya disingkirin dulu apa nih? Apa robananya. Ya. Masbuk itu seseorang makmum yang dia dapati seorang imam, ya, dengerin nih, ini penting nih, ya. Jadi orang anggapnya masbuk itu yang dari rumah ketinggalan imam, ya, dengerin. Yang ketinggalan imam, sang makmum, kemudian dapetin imam, makmum nih. Itu bukan masbuk, bukan begitu aja. Ya, inti ada di situ tuh sama imam, inti bisa jadi masbuk namanya. Makanya pengertian masbuk adalah makmum yang dia mendapati imam yang berdiri, masanya imam ini, ya, masa sang makmum yang dia dapetin sang imam, dia nggak luas baca Fatihahnya. Andai kata dibaca nggak bakal habis, nggak kelar. Jadi masanya dibaca Fatihah nggak luas. Itu masbuk namanya. Ya, itu namanya masbuk. Seperti masbuknya imamnya cepat. Nah, di sini ada keterangannya. Contohnya seperti seseorang, ya, gambaran seorang masbuk nih pada setiap rokaat, tiap rokaat masbuk, tiap rokaat masbuk. Kita kan anggap masbuk kita ketinggalan 1-2 rokaat atau lagi mau baca Fatihah di udah rukuk, kan setiap rokaat kita dikatakan masbuk. Apa tuh masbuk? Ya, fi kulli rakatin bi an goma minas sujudi aw tasyahud fa wajadal imam raki'an aw ghoriban minhu. Dia yang bangun dari sujud, nih makmum bangun dari sujud, kan setiap rokaat tuh dia bangun dari sujud atau dari tasyahud awal, ya, artinya dia bangun. Ketika bangun dia dapetin imam udah ruku, seperti dia lagi sujud. Imam kan bangun tuh, tahu-tahu baca cepat, ruku lagi atau mau deketin ruku. Jadi ketika sujud nih, ya, rokat pertama udah ketinggalan misalnya, jadi masbuk. Rokat kedua dia naik makmum, pas makmum lagi baca Fatihah, sang imam udah ruku lagi. Kan ada orang yang selalu begitu tuh, itu namanya masbuk. Ya, karena dia dapetin imam, dia tidak luas untuk baca Fatihah. Fawajadal imam roki'an aw ghoriban minhu. Dia dapetin sang imam sedang apa? Ruku atau mendekati, dekat-dekat dari ruku. Ya, apakah mau ruku atau udah bangun lagi sama ruku. Fatasjudu anhul Fatihah, maka jatuh itu Fatihah. La yajibu ala ikmalihah, tidak wajib untuk sempurnakannya, tidak wajib. Tapi disempurnakan boleh. Tapi ingat jangan kelamaan. Nanti ketinggalan rokaat. Akhirnya kita nyempurnain, imam udah salam kita nyempurnain. Jangan salah, sebab banyak akhirnya dia ketinggalan, imam salam dia ikut salam, batal sholatnya. Nah, ini pengertiannya harus kita ngerti. Kemudian cara batal Fatihah, ya, kita udah dengar, lihat gayanya macam-macam, nggak jadi masalah, yang penting bacaannya benar, bacanya benar, karena masing-masing punya jalur, ada sanad dalam baca Fatihah, ada, ya, Jaya Hadramut aja seperti Habib Umar yang datang, ya, bagi orang yang sok tahsinnya mau pakai lagu-lagu, nyalain tuh, ya, jangan jamin salah-salahan, udah, yang penting bacaannya bener, ya, lagam tuh lagam, ya, nada beda-beda, nggak jadi masalah, tapi kita ikutin aja dari guru-guru Anda. Baca Bismillahirrahmanirrahim, ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, yang udah diajarkan jangan alhamdulillah, nah, itu ada tasdid, padahal tidak, alhamdulillahi Rabbil Alamin, cuma jangan kelamaan, jangan alhamdulillahi, ya, cepat, cuma pelan-pelan nggak apa-apa, belajar lagi belum sholat, alhamdulillah, jadi alhamdulillahi Rabbil Alamin, tebal, Ar-Rahmanir-Rahim. Haknya kecil, jangan gede, jangan Ar-Rahmanir-Rahim, jangan
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Ini kenapa ana nggak berhenti? Karena dulu dari Sidil Walid jangan berhenti. Kalau di dalam hukum tajwid ya, kecuali napasnya nggak kuat, beda ya. Ntar deh akhirnya tengah-tengah mana lagi habis napasnya. Ya, ada orang tua di siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil, itu lain karena udah nggak kuat napasnya. Tapi kalau napasnya masih muda ya, ambil napas dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, jangan napas lagi tuh, langsung ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak di waladdallin. Nah, itu ada yang begitu ya, terserah. Yang Anda dapat enggak begitu. Termasuk juga Habib Umar bin Hafiz sama. Ya, waladdallin. Ya. Nah, amin nggak masuk bagiannya ya, jadi dibagusin bacaannya yang benar, mana tasydidnya, sebab salah maka gugur Fatihahnya. Kalau nggak baca Fatihah, nggak baca Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Nah, amin ya, pembahasan amin di sini itu bukan bagian dari Al-Fatihah, dia bukan termasuk ayat Quran, inget tuh. Amin laisa minal Fatihah. Amin ini bukan bagian dari Fatihah. Nah, dalam tafsir Jalalain ada 4 jilid, ini baru jilid pertama ya di surah Al-Fatihah. Sebenarnya Anda mau bahas ini nanti kapan-kapan. Ya, ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kalau ente tahu tuh Allah jawab bacaan kita. Kita baca lagi Alhamdulillahirabbil alamin. Cuma kan Allah nggak bersuara sama dengan makhluknya. Artinya Allah jawab setiap bacaan kita. Tuh, makanya yang punya dzauq, punya rasa, dia benar-benar sedang dialog kepada Allah. Itu sholat, ya begitulah. Ya, udah salah rukun, salah syarat, nggak ngerti, udah tahu nggak artinya. Kemudian pakaiannya nggak ada, kemudian nggak ada dzauqnya dia rasanya kalau dia sedang berdialog kepada Allah. Selesai salam udah. Perbuatan sehari-hari begitu lagi. Padahal Allah udah jamin inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Allah berbohong nggak? Yakin nggak? Ini ilmu tauhid. Yakin dengan Allah Ta'ala. Allah nggak bakal berbohong. Allah nggak mempermainkan hambanya. Pasti Allah akan balas. Pasti Allah akan benar, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholat Allah udah kuasakan, semua dari hakikatnya dari Allah, tapi Allah udah kuasakan yang namanya sholat. Sholat ya, ini sholatnya ajak ngomong nih, inna sholata, karena pakai tanha ini kembali kepada sholat, bukan kepada Allah. Allah udah segalanya, tapi Allah udah kuasakan memberikan mandat kepada sholat. Makanya sesungguhnya sholat itu yang mencegah perbuatan orang tersebut yang melakukan sholat dari perbuatan keji dan munkar. Keji dan munkar itu perbuatan yang jelek dari yang kecil sama besar. Keji bisa maknanya yaitu perbuatan yang pribadi. Seperti kalau dia narkoba aja. Tapi kalau munkar, yang dia merusak tatanan yang ada, jadi pengedar. Makanya amar ma'ruf, nahi munkar, bukan nahil fahsya. Bukan mencegah dari yang keji, tapi mencegah dari perbuatan munkar. Keji itu seperti perkataan ngomong jorok, ngomong yang kasar. Ya, itu keji. Dari yang kecil sampai yang besar. Kalau dia benar sholatnya, otomatis kita akan berubah dari perbuatan yang jelek
jadi bagus. Kenapa? Dicegah sama sholat kita, dibenerin kita sama sholat kita. Makanya zaman Nabi Muhammad SAW, ada sahabat Nabi, ya Rasulullah, si fulan begini-begini, dia masih begini-begini, padahal udah Islam. Kata Rasulullah, benerin sholatnya, benerin sholatnya, sehingga sahabat dibenerin sholatnya sebenar-benarnya sholat yang benar diterima sama Allah. Pada akhirnya apa? Perbuatannya berubah dengan sendirinya lantaran sholat. Jadi jangan kaget kalau orang sholat masih berbuat yang tidak baik. Bukan sholat yang salah, dia salah dalam melakukan sholat, sehingga dianggap gak sholat. Ya nggak mencegah dari perbuatan keji munkar. Makanya lihat ngaji gak dia, bener gak sholatnya. Kalau ketimbang inti lihat sholat doang, ya korupsi jalan, kolusi jalan, tipu-tipu jalan, bohong jalan. Ya kalau orang-orang besar nggak mandang lihat sholatnya, sehingga kita banyak ketipu. Kita lihat pas sholat, dia ke masjid, akhirnya itu ketipu. Perbuatannya na'udzubillah. Ya, makanya benerin deh sholat, benerin. Dengan apa? Ya, belajar ilmu fikih. Nggak laku di pasaran. Padahal kemarin tadi pagi ya ada daurah yang terakhir di dalam kitab itu beliau mengatakan ya memang sama dengan kitab-kitab yang lain. Belajar ilmu yang penting. Ilmu Allah sangat luas, dikumpulin manusia nggak bakal habis. Anda udah pernah memberi ketahui ilmu Allah sangat luas, nggak bakal bisa kita menguasai semuanya. Seluruh makhluk nggak bisa menguasai. Kalau bisa menguasai, terbatas ilmu Allah. Mustahil Allah itu terbatas dengan ilmunya. Nggak ada yang bisa menguasai ilmu Allah. Apalagi kita pribadi perorangan. Maka ambil ilmu yang penting, yang wajib bakal kita. Pertama ilmu tauhid, kemudian ilmu fikih. Dari ilmu fikih ambil yang lebih penting dulu. Jangan ente belajar yang untuk jadi ulama, padahal yang sehari-hari sholat kagak ngerti, tapi mau banding perubahan dan mazhab dan sebagainya, sholatnya nggak benar. Sholat, kemudian ilmu tasawuf, pelajari ilmu tasawuf yang lebih penting dulu buat kepribadian inti, seperti ikhlas, jangan ujub, jangan ini dan sebagainya. Inti akan dapat irfan. Irfan itu dari arafah. Orang biasanya bilangnya ma'rifat. Ya, cuma asik bahasanya iman, Islam, ihsan, irfan. Ya. Bukan Irfan anak Pak RT, bukan. Kalau Irfan anak Pak RT juga ada si Taufik, nah. Ya. Hidayah sama Taufik, ya. Hidayah disamperin, bukan nungguin. Inti samperin, nanti baru Allah kasih hidayah. Ya, orang sekarang ntar aja nungguin hidayah Taufik. Ya, akhirnya ngaji kagak mati. Ya. Jadi amin ini bukan bagian dari, bahkan tidak ada dalam Al-Quran. Nah, tapi kita bahas sedikit. Sebenarnya kok nggak ada? Ya nanti kan ada tentang sunnah sholat. Nanti baru ditambahin. Tapi karena inti biasa baca waladhdallin amin, biar inti tahu. Karena amin ini bukan di suratul Fatihah. Seperti doa kita apa? Amin. Biasain kalau ulama doa, apalagi ulama, kita sendiri doa, teman kita apapun, kita aminin yang benar. Kalau inti tahu khasiatnya amin luar biasa. Apalagi ulama, waduh, kalau sekarang ulama berdoa kita tungguin, ngajar tidur. Banyak banget subuh lagi tidur. Subuh tidur. Ya, udah dibenci Allah Ta'ala, Nabi kasih tahu, nggak dapat doa Nabi. Ya, yang Allah berkahkan umat Nabi, umatku pada pagi hari, ya, dan sebagainya. Sayang, tertipu. Setan gitu, kadang-kadang nggak bisa nyegah orang, masih datang juga, dicari cara terus. Itu dilarang untuk nuntut ilmu. Wah, dengan seganjak macam rekayasanya. Inti masih datang juga. Ketika datang direkayasa lagi supaya gurur, supaya tertipu, seakan-akan gue udah ketemu, padahal dia melanggar adab-adab yang ada. Kan nggak ada adab. Guru lagi nelangin misalnya begini, ente bangun, ngapain? Mau sholat sunnah lagi, banyak kadang sholat isra, kadang sholat duha. Ya, emang tuh ulama nggak sholat? Ya, jangan ikutin sampai selesai. Banyak adab-adab yang hilang akhirnya. Ya, nah itulah. Ya, setan terus menipu sampai kita pulang. Selesai baru deh tuh setan kalau nggak bisa menipu baru digugur. Tapi selama kita masih di situ ditipu terus. Nah, baik. Biar tahu nih amin, ya. Bal yusannul ityan bihalil ghari, bahkan disunahkan walaupun dia bukan dalam Al-Qur'an,
bukan bagian dari Fatihah, bahkan disunahkan didatangkan bagi orang yang baca bighairil Fatihah, bagi yang baca Fatihah disunahkan. Jadi ketika inti baca waladhdallin, nah nanti di sholat jamaah Anda masukin lagi di sini ya, biar tambah ilmunya, walaupun nanti ada di bagian sholat jamaah. Lebih afdolnya ketika imam waladhdallin, inti langsung jangan bergegas amin, jangan. Ya, baca dulu sekedar Rabbighfirli wali walidayya, doa tuh, ya Allah ampuni aku dan kedua orang tuaku. Kenapa nunggu imam baca amin? Jadi antara imam dan makmum bareng baca amin, itu paling cakep. Ini imam baru waladhdallin, apalagi anak-anak, nah diajarin waladhdallin amin, kadang-kadang gitu jadi blank itu ya, jadi imam ya, karena keganggu gitu, belum selesai waladhdallin, imam baca Rabbighfirli, makmum baca Rabbighfirli bareng amin, jangan amin. Nah banyak tuh mimnya jadi lain artinya. Jadi amin di sini yaitu ya A-nya panjang, hamzahnya itu maddal hamzah ya, dipanjangkan hamin, A-nya a, mimnya min, jadi amin ya. Kalau tulisannya begini tuh, amin, amin ya, ini aja kalau dimatiin amin, amin gitu, jangan amin min ya, amin mana ya. Nah ini apa khasiatnya ini amin ya, riwayatin dulu. Anna Musa da'a ala Fir'aun, ini amin ya dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, lima warada fil hadis, innallaha a'ta ummati salasan, kata Nabi sesungguhnya Allah memberikan umatku salasan, 3 hal, lam yu'ta ahadan qablahum, lam tu'ti ahadan qablahum, yang Allah tidak memberikan seseorang sebelumnya, sebelum mereka. Maksudnya ini Allah tidak memberikan kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad 3 hal ini ya, yaitu assalam wa huwa tahiyatu ahlil jannah, yaitu salam, yaitu tahiyatnya ahlul jannah, assalamu alaikum. Kemudian sufufil malaikah, sab-sabnya malaikah, wa amin illa makana min Musa wa Harun, dan amin kecuali Nabi Allah Musa dan Harun yang diberikan juga kalimat amin. Amin ini selain Nabi Muhammad yang diberikan ada 2 nabi, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun ya, ini adik kakak nih. Kenapa? Riwayatnya maknahu anna Musa da'a ala Fir'aun. Da'a ala beda sama da'a ila. Kalau da'a ila ngedoain, kalau da'a ala nyumpain. Ya, takala Musa murka, kan Nabi Musa berdoa tuh pada Allah. Ya, pada Fir'aun nih nyumpain. Wa amin Harun, dan amin yang mengharun, Harun Nabi Allah Harun yang mengaminkan. Nah, jadi sebelum Nabi Muhammad udah ada bicara amin. Jadi ketika doa Nabi Musa kepada Fir'aun, yang aminin adalah Nabi Allah Harun. Nah, kemudian waqala Ali radhiyallahu an, berkata Sayyidina Ali radhiyallahu an, amin khatimu rabbil alamin. Amin ini adalah cincinnya, penutupnya Rabbul alamin, adalah cincinnya Tuhan semesta alam ya, atau penutup ya daripada Rabbul alamin. Khatama bihadahu ibadahu, dan penutup baginya doa-doa hambanya. Jadi setiap doa ditutup dengan amin. Wa fil khabar, di dalam khabar, anna amin ya. Wa fi hadis akhar, di dalam hadis yang lain, amin darajatun fil jannah. Amin ini adalah derajat di dalam surga. Wa qala Abu Bakar, dan Sayyidina Abu Bakar berkata ya, innahu harfun yuktabu bihi liqailiha darajah fil jannah. Sesungguhnya huruf amin itu akan ditulis bagi pembacanya derajat di dalam surga. Tuh, jadi jangan
digampang-gampangin soal baca amin. Nah, ini yang ana sering kasih kepada jamaah Qala Wahab bin Mambah, berkata Imam Wahab bin Mambah, amin arba'atu ahruf. Amin itu ada 4 huruf. Ini ada 4 huruf. 1, 2, 3, 4. Alif, mim, ya, nun. Ada 4 huruf. Yakhluqullahu min kulli harfin malakan. Setiap orang yang baca amin, maka Allah ciptakan dari setiap huruf malaikat. Kalian baca nih, amin. Berarti 4 huruf. Allah ciptakan 4 malaikat. Setiap huruf 1 malaikat. Berapa kali kalian baca amin ketika orang berdoa? Makanya ngajarin anak-anak jamaahnya kalau baca amin nggak diem. Pasti amin, amin. Ucapkan. 3 kali kita baca, 4 kali 3 berapa? 12. 10 kali 40. Berarti ada 40 malaikat. Ngapain tuh malaikat? Ngopi. Nah, enggak, malaikat nggak ngopi. Emang teman kita. Ujuk-ujuk datang ngopi, ujuk-ujuk datang. Singkong mana singkong? Apalagi kerja bakti. Kerja kagak makan mulu. Ya, tapi enggak, malaikat kan enggak makan, enggak minum. Allah ciptakan malaikat tersebut dari orang yang membacanya, ya gulu, malaikat itu mengatakan Allahumma gfir likulli man qala amin. Kata Allah Ta'ala memperintahkan kepada malaikat itu, yang malaikat itu berkata, Allahumma, ya Allah, ikfir, maafkan, ampuni, likulli man qala amin, bagi setiap orang yang mengucapkan amin. Jadi kita banyak yang istighfarin, kita banyak yang doain, ya jangan ngarepin manusia aja, jangan ngarepin istri, jangan hanya ngarepin anak, ngarepin orang-orang untuk doain kita supaya diampuni Allah. Bukan kita juga suka lalai ngucap astagfirullah, tapi ada malaikat-malaikat. Berapa kali kita ngucap amin di dalam doa kita? Berapa kali kita ngaminin doa orang? Amin, amin. Walaupun rekaman-rekaman yang budanya suka amin. Dapat 10-20 kali aja 4. Nah, malaikat itu ngapain? Mengucapkan ampun buat kita. Ya, oh, subhanallah. Ya, jadi umat Islam ini banyak banget ya rahmat-rahmat Allah, ampunan Allah. Tapi sayang karena nggak ngerti ilmu, yang dibanyakin hanya dosa. Dosanya bukan nama sendiri lagi, dosa bukan dosa pribadi, tapi dosa yang menyangkut kepada hak orang lain. Baik, sudah. Kemudian sekarang ar-ruknul khamis, rukun yang kelima, yaitu ruku. Ya, yang kelima adalah ruku. Yang kelima adalah ruku. Yang keenam iktidal, karena sedikit-sedikitnya. Jadi kita baca aja iktidal. Ruku. Apa ruku? Yaitu secara bahasa ya inhina, yaitu membungkuk. Ya, itu secara bahasa. Jadi bahasa ruku itu membungkuk. Tapi bungkuk yang gimana? Ya, kalau yang cukupnya aja, bukan secara sempurna, bihaisu tanalu rohiatahu rukbatahu. Kalau secara syariatnya, yaitu bungkuk itu sekira rohihatahu, 2 telapak tangan ya mencapai kepada rukbatahu, kepada dengkulnya. Ya, jadi sampai dengkul itu namanya ruku. Sebab kalau orang tinggi segini aja tuh, udah sampai gak? Ini udah termasuk namanya ruku, tapi belum sempurna. Karena yang sempurna adalah ini kepala ame ini lurus gitu. Karena ada yang naruhnya bukan di sini, di sini. Ada gak? Ada. Ya udah jangan diapa-apain dah. Ya sebab kalau kita ikutin ilmu yang di paha itu. Nah, dalam hadis Bukhari Muslim, karena ini berbicaranya nggak pakai hadis lagi langsung ya, kalau riwayat hadisnya ada dalam kitabnya, jadi hadisnya ini gitu. Hadis Bukhari ada, Nabi kasih tahu, masukkan tanganmu ke ruku begini, Nabi kasih ajaran lurus begini, andai kata ditaruh dan lurus sampai gitu, atau begini, ini dilarang nih ya, dongak begini, nanti ada di sini haram hukumnya. Nah, sekarang syarat ruku sitatun, syarat ruku ada 6. Nah ini yang sempurnanya. An yasiha ma qablahu minal arkan. Yang pertama adalah sahnya
apa yang sebelum dari rukun. Rukun-rukun, yaitu sebelum ruku adalah kita berdiri membaca Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihahnya mesti benar. Kalau Al-Fatihahnya nggak benar, maka ruku sah. Karena harus, makanya fikih itu ya seperti rantai. Tahu rantai? Kalau 3-nya putus, ke-4, ke-5 dihitung nggak? Enggak. Paham ya? Kalau putus, ya nggak sah semuanya. Masalahnya misalnya Allahu Akbar dari awal tuh dia takbirnya salah atau niatnya salah, udah bablas semuanya. Ya. Nah, jadi yang pertama harus sah apa yang sebelumnya dari rukun. Yang rukunnya, yang wajibnya bukan yang sunnah. Fa idza lam yasihha fama ba'dahu laqwun ila an ya'tiya bimisli fi raq'ati taliyah. Yaitu apabila tidak sah, ya tidak sah maka yang setelahnya menjadi lakwun, lalai. Jadi artinya kalau rukuknya udah nggak benar, maka setelah rukuk i'tidalnya nggak benar, sujudnya nggak dianggap, sehingga dia harus mendatangkan rokaat yang berikutnya, nambahin rokaat dah. Ya kalau dia sadar, ya kalau nggak sadar ya batal sholatnya. Kemudian yang kedua, la an la yaksidahu bihi ghairah. Yang kedua adalah tidak bermaksud kepada selain ruku. Jadi niatnya benar-benar ruku untuk sholat. Ada bisa ya. Falau huwa li sujudi tilawah masalan faja'alahu ruku'an lam yakfi wala yaduru idza qasada ruku' ma'a ghairi. Ya, contoh di sini seperti dia ruku ya untuk tilawah, untuk sujud tilawah. Akhirnya nggak jadi ruku, atau ada lagi misalnya dia garuk gitu, misalnya sembahyang garuk aja, pas sekalian emang pas apa namanya udah walad dolin amin, emang sholat dia lagi sholat sunnah, dia ada sholat ini, pas emang kebetulan dia mau ruku tapi niatnya bukan ruku, mau ngapain, mau garuk itu, paham nggak? Emang pas dia udah subhanallah azim, nggak sah karena turunnya dia tujuannya bukan untuk ruku, paham di sini? Jadi benar-benar kan gimana nggak khusyuk tuh. Setelah itu kita udah ada tujuan untuk ruku, bener itu. Tapi kalau tidak ada tujuan nggak boleh. Makanya syaratnya adalah yaksida bihi ghairah, yaitu tidak ada tujuan dengan itu ruku selainnya. Artinya tidak ada tujuan selain daripada ruku. Kemudian yang ketiga, an yatma'inna fihi. Nah, ini dalam hadis Bukhari juga dikatakan, ya rukuklah kamu dan i'tidal kamu dalam keadaan tumakninah, yaitu yang ketiga tumakninah fihi. Tumakninah ya kalau cepatnya kalau secara bahasa tumakninah. Ya, gitu udah biasa tumakninah, yaitu apa tumakninah? Sukutul a'dha fi mahalliha biqadri subhanallah. Yaitu tumakninah artinya sukunul a'dha, diamnya anggota badan dari ujung sampai rambut sampai ujung kaki, diam fi mahaliha pada tempatnya, nggak bergerak, sekedar bacaan subhanallah. Itu namanya tumakninah. Misalnya ruku tumakninah, dia nggak baca dulu ya, di tumakninah ruku, diam tuh, sekedar bacaan subhanallah, nggak kelamaan, nggak sampai sejam, nggak 5 menit juga kagak, sekedar bacaan subhanallah, kira-kira 1 detik kali ya, nggak ada ya. Subhanallah. Jadi ketika begini inti hitungnya subhanallah. Nah, udah tuh, tapi jangan dibaca. Ya, ini sekedar kira-kira bacaan subhanallah segitu. Subhanallah. Tuh, jadi jangan begini ruku. Biar kata dia lama gitu. Ya gitu kan banyak ya tidal masih begini-gini. Ini banyak orang goyang-goyang begitu tuh, namanya nggak tumakninah. Asal sekedar begini diam, atau ente lagi bergerak-bergerak nih, sadar belum tumakninah, diamin dulu deh. Gitu, paham nggak tuh? Asal ada tumakninah, sekedar bacaan subhanallah. Kalau nggak ada tumakninah sama sekali, tetap bergerak walaupun lama, ya udah batal dia. Ya. Kalau syakka, kalau dia misalnya ragu-ragu, hal tumakninah, hal makna amla, ya
fala yasiha. Kalau dia ragu-ragu, saya tadi tumakninah atau tidak nih ruku, ya, maka tidak sah hukumnya. Jadi harus ya yakin tumakninah. Makanya sholat tuh bener-bener, ini kira-kira gini ya, ente sedang berhadapan sama seseorang, sama-sama makhluk, tapi makhluk ini yang di depan kita luar biasa kita takuti. Ya, kira-kira ente banyak gerak apa kagak? Diem kan? Nggak banyak gerak, ya, songong namanya. Ya, ngomong sama orang yang kali bertaruh sama presiden dah, ya, melurah aja inti, ya Pak, ini nggak ada inti, ini Pak, ini kan, nggak ada, itu tenang, khusyuk gitu, ya Allah, sama orang khusyuk, boleh nggak apa-apa, itu segi adab, apalagi kepada Tuhan kita, pencipta kita, ya, biar ada tenang, ya, jangan banyak, ya terserah sih, ini kan, oh ini nih mazhab ini, enggak, kita pakai mazhab kita. Kita pakai apa yang diajarkan sama guru kita di kitab, ya. Jangan main HP, jangan main ini. Apalagi zaman Nabi ada HP gak? Bid'ah itu. Baca HP. Allah lagi sedang berhadapan. Inti lagi ngobrol aja, buka HP, lagi ngobrol, kemudian inti dialog kan. Kemudian inti main HP, kira-kira pantas gak? Ada adab gak? Gimana dengan Tuhan kita? Tuh. Sah aja kan, berarti nggak 3 gerakan. Iya, gue tahu loh hukumnya. Adab yang perlu. Ini adab, ya. Adab itu bagian dari ihsan. Masuk tuh di dalam sholat, ada tauhidnya, dia berkeyakinan dengan Allah, ya, dengan imannya, dengan Islamnya, dia udah belajar hukum-hukumnya, kemudian dengan ihsannya. Nanti baru dia dapat irfan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu irfan dari Allah, ya, nggak bisa dimilikin. Ya, sembarangan melalui dia nggak bisa, walaupun dia main di laut, kalau dia nggak nyelam, ya dia nggak dapetin tuh mutiaranya. Itu namanya irfan mutiara di situ. Ya, dalam kitab Kifatul Aqiyah ada. Ya. Nah, kemudian yang kelima, an yahya bihaisu tanalu rahatahu batahi illam yadummuha yaduhuma bil fi'il. Ya. Yaitu dia membungkuk sekira-kira mencapai 2 telapak tangannya ke dengkul, ya. Nah, itu yang duduk, yang berdiri. Jadi yang berdiri sekitar tangannya telapaknya masuk ke itu, ya, sekitar begini aja boleh, tapi yang sempurna lurus, ya, sempurna lurus. Nah, bagaimana kalau inti duduk, sholat duduk? Kalau sholat duduk, antahari jabalatahu ma qaddama rukbataihi. Kalau sholat duduk, ya, amma rukul qaid, adapun rukuknya orang yang duduk, ya, fa'aghalluhu, sekurang-kurangnya sejajar jidatnya dengan apa yang di depan dengkulnya. Ini dengkul kan ya? Dengkul. Boleh duduknya begini atau duduknya begini. Sama kan ya? Namanya duduknya begini, tawaruk, ya, iftiros, atau duduknya bersila, tergantung keadaannya, ya, gitu. Karena ada orang sholat duduk tapi nggak bisa, gitu, atau duduk di bangku. Nah, kan dengkul pasti ada di depan, nggak mungkin duduk begini dengkulnya di belakang. Dia bercandanya, mau duduk bagaimana gayanya, tetap dengkul adanya kalau di belakang gua kabur. Paham ya? Kalau diri udah kerjaan jajar, ya, sejajar. Tapi kalau duduk, mau bagaimana duduknya, dengkul ada di depan, maka kepalanya dia sejajar dengan dengkul, itu sekurang-kurangnya. Contohnya segini doang. Tuh. Ya, sholat ruku kan, ya, ruku nih, Allahu Akbar, tuh, segini doang tuh, ya, apanya, jabahannya nih, jidatnya sejajar dengan dengkul. Wa akmaluhu, yang sempurna, yaitu apa? Dia tempat mau dia sujud, yaitu sampai ke tempat sujud, jabahannya ini sampai ke tempat sujud di depannya tuh, jadi agak tuh, jadi kalau sholat duduk sekedar begini, udah tuh sekurang-kurangnya tuh. Kalau nggak begitu ya kagak, tetap diri. Jadi untuk mengisyaratkan dia ke dalam ruku, sedangkan di duduk kan nggak bisa. Ya, jadi rukunya hanya sekedar segini boleh. Kalau emang nggak kuat pinggangnya gitu. Tapi kalau misalnya dia memang masih bisa, itu sempurnanya
jabahnya di tempat sujud, tapi jangan sujud, namanya sujud, ya, begitu tuh, itu, paham ya, gitu, itu sempurnanya. Hadza fi ghairi nafilah, ya, kalau ini bukan sholat yang wajib. Adapun sholat yang fi ghairi nafilah, yang bukan nafilah, fi safar, di dalam sholat safar, ya, di dalam safar, atau sholat sidatil haub, maka itu yakfi, begitu doang tuh, sejajar begitu jadi, ya. Tapi kita yang sholat wajib, maka dilebihkan, ya. Kemudian yang keenam, an yakuna bi ghairi inkhinas. Tuh, al-inkhinas namanya yuto'ti'a an yuto'ti'a ajizatahu yarfa'u ra'sahu yuqaddimu sadrahu wa huwa haram, ya, dia nundukin, ya, itu dia punya pinggul, kemudian yarfa'u ra'sahu, kemudian kepalanya dia angkat, yuqaddimu sadrahu, dadanya kedepanin, itu tuh, paham nggak tuh, haram. Oh, ini nantangin Tuhan nih. Ya, kali gitu ada orang sembahyang Allahu Akbar. Ya, gitu. Ini namanya kan biar kita tahu, ya, hukumnya. Baik. Cek. Kemudian rukun yang keenam, i'tidal. Ya, sedikit doang dia. I'tidal secara lughah istiwa, tegak lurus, istiqomah, ya, istiqomah tuh tegak lurus, istiwa sama secara bahasa itu namanya i'tidal, tegak lurus. Tapi di dalam bahasanya, di dalam syar'an, di dalam syariat, yang dimaksud i'tidal di dalam urusan sholat, audul musolli, bangunnya, kembalinya orang sholat ila makana alaihi qabla ruku'i, yaitu apa yang ada atasnya sebelum dia ruku. Sebelum ruku kan diri, itu namanya ruku, sebelum diri nih. Kemudian ruku. Ketika ruku, bangun dari ruku seperti yang biasa sebelum dia ruku, itu namanya i'tidal. Nah, ini ada banyak permasalahan. Jadi sami Allahu liman hamidah, ada yang taruh tangannya di sini, ya, kemudian tuh turun, nggak jadi masalah, ya. Ada yang seperti ini, sami Allahu liman hamidah, ditaruh tangannya. Nah, Anda ikutin guru Anda, taruh tangannya, ya, sebab kan dibilang apa yang sebelum dia ruku. Terakhir sebelum ruku tangan kita begini apa lepas? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Kalau Anda dapat dari guru Anda, terakhir sebelum kita ruku, diri kita terakhir ada lepas tangan, kan nggak mungkin. Allahu Akbar kita lepas tangan, Allahu Akbar. Oh, benar nggak? Ya, nih misalnya walad dolin amin ini terakhir ya, kita baca walad dolin aja, kita nggak pakai baca surah deh. Walad dolin amin, Allah, kan gitu tuh, ya. Lah, lepas tangan kita kan, nggak langsung begini kita. Ini Allah tuh, tangan kita turun kan. Nah, ini yang terakhir kita begini. Jadi ketika sami Allahu liman hamidah, tangan kita tuh turun. Adapun yang mengambil begini karena dianggapnya ini yang terakhir sebelum ruku. Ya, nggak ada yang batal, dua-duanya benar. Ya, jangan jadi berantem. Ya, gitu. Jangan salahin lu mau ruku, tangan lu sedekap lagi, lu mau baca Fatihah lagi. Jangan. Benar keduanya. Cuma Anda ikutin guru-guru Anda, ya, dan juga para habaib begitu, ya. Nah, baik, ya, tuh bangun dari ruku. Wahwa ruknun gosir. Nah, ini adalah rukun gosir, rukun yang pendek, bukan rukun panjang. Kalau berdiri tadi kita rukunnya panjang. Jadi kalau rukunnya panjang kita baca Al-Fatihah, mau baca surah Al-Baqarah sampai habis boleh nggak? Boleh. Mau dirinya 2 jam boleh nggak? Boleh. Tapi kalau i'tidal nggak boleh panjang-panjang. Kepanjangan batal. Kenapa? Karena ruknun gosir adalah rukun yang gosir, pendek. Syuri'ah disyariatkan lil fasli bainar ruku' was sujud kadzalikal julus baina sajdatain. Ya, di antara ruku' dan sujud tuh namanya i'tidal. Begitu juga duduk di antara 2 sujud, bukan yang lama. Jadi sekedar bacaan di dalam syaratnya yaitu sekedar bacaan Al-Fatihah. Jadi ketika sami Allahu liman hamidah,
Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi. Kalau Anda bacanya mau panjang sempurna tambah begitu boleh, atau sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ya. Nah, itu sekedar itu udah selesai. Jangan lama. Ya, melebihi dari bacaan Al-Fatihah. Bukan baca Al-Fatihah, bukan. Al-Fatihah bacanya berapa detik tuh kira-kira? Misalnya ada 10 detik misalnya kita baca Al-Fatihah, atau 15 detik, maka nggak boleh lebih dari baca 15 detik, ibaratnya gitu. Jadi jangan panjang kecuali di rakaat terakhir. Paham rakaat terakhir? Seperti sholat subuh, ya ada namanya kunut. Baca kunutnya panjang boleh, ya. Tapi sebelum rakaat terakhir maka tidaknya jangan lama. Emang ada yang dibaca apa? Nggak ada. Itu, dan itu rukunnya pendek, ya. Syurutul i'tidal, syarat-syarat i'tidal ada 6. Yang pertama an yasiha ma qablahu. Nah, sama seperti yang pertama, yaitu harus sah yang sebelumnya. Yang pertama harus sah yang sebelumnya. Arti sebelumnya apa? Yaitu ruku. Kalau rukunya nggak sah, maka i'tidalnya nggak sah, ya. Yang kedua, an la yaksida min bihi ghairah, yaitu tidak bermaksud selainnya. Selainnya kembali ya, selainnya kepada pada apa tadi? I'tidal, tidak bermaksud selain i'tidal. Tidak boleh. Kalau rafa'a faza'an min syai' lam yakfi. Andai kata dia bangun karena terkejut dari sesuatu, maka tidak sah. Dia lagi ruku. Ya, subhanallah azim wa bihamdi. Pas 3 kali ya. Keluar aja. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Udah tanggung ya enggak? Sah enggak? Enggak sah. Kenapa? Dia bangun bukan karena mau i'tidal, tapi karena kaget. Paham ya? Itu. Barobil azim wa bi. Emang pas sudah 3 lagi. Tapi kan dia belum tujuan mau i'tidal. Ya, dur. Sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamd. Emang udah di pikirannya gitu, nggak bisa. Ya, harus tujuan dia adalah benar niat ya. Nggak boleh ada yang lain dulu. Ya, kecuali memang di tujuan i'tidal pas kaget. Tapi kan udah masuk apa? Emang ada tujuan. Yang penting tujuan dulu. Kalau nggak ada tujuan yang lain dari tujuan mau i'tidal nggak sah. Tapi kalau i'tidal kemudian bercampur dengan adanya kaget dan sebagainya nggak jadi masalah. Ya. Nah, itu tujuan yang pertama itu. Kemudian yang ketiga an yatma'inna fihi, yaitu tumaninah. Ya, tumaninah, yaitu tenang sejenak. Jadi sami Allahu liman hamidah jangan bergerak dulu. Ini udah bergerak, garuk apaan? Sami Allahu liman hamidah. Diam dulu sebentar gitu, sekedar subhanallah. Gitu. Baru tuh turun yang sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Apalagi garuknya begini tangannya 3 kali, 1, 2, 3 batal. Nanti di dalam membatalkan sholat. Tapi kalau gatel tangan 1 udah. Mau 100 kali juga sampai lecet nggak apa-apa. Ya, terserah tuh kulit lo bukan kulit gua. Ya, gitu. Jangan begini tuh, bergerak dia. Jadi diem. Apalagi kalau belakang gatel, gitu tuh. Udah menggaruk aja, nggak apa-apa. Jangan begini. Bocah nggak apa-apa, biarin bocah. Bocah yang mau begitu dia, bapaknya dinaikin. Makanya naikin. Ya, bocah, nggak apa-apa kalau anak-anak. Ya, makanya dipegangin tuh anak. Ya, nggak salah kalau anak-anak. Masalah dia, apalagi dia belum tamis. Itu nanti di dalam membatalkan sholat. Sedikit aja tuh anak-anak bocorin begitu. Jadi tumakninah, jangan sampai dia masih bergerak-gerak, nanti nggak tumakninah, udah belum tumakninah, ruku lagi, maka i'tidalnya nggak sah. Yang keempat, antakuna tumakninah yakinan. Yang keempat adalah menjadikan tumakninahnya yakin. Nggak boleh dia nggak yakin dengan tumakninahnya. Jangan pas sudah sujud, tadi gue tumakninah gak ya i'tidal ya? Nah, itu syak, nggak boleh, harus ya yakin. Makanya kalau inti jalanin semua nih, akan bertambah khusyuk inti. Kenapa? Karena inti memperhatikan itu urusan sholat. Ya, apalagi udah tahu baca-bacaannya, artinya, baca-baca nggak tahu artinya, lihat aja. Ya, yang inti baca kan ada tuh sekarang. Ya, tuntunan sholat tuh ada artinya. Nah, diapalin aja. Oh, ini artinya ini. Robbighfirli, artinya ini.
Sami Allahu liman hamidah, begini Allah Maha mendengar orang yang memujinya. Jadi inti jangan takut ketika memuji Allah, berdoa, atau inti ngejelekin orang. Allah tahu. Jangan inti sebut, di dalam hatinya Allah tahu. Malaikat kita boleh bohongin, malaikat atid sama rokib. Kan dia nyatet kalau gua bergerak atau gua ngomong, kan gua dalam hati aja nggak demen sama orang. Iya. Malaikat nggak dengar emang, ya hati kita. Tapi Allah Maha mengetahui rahasia lubuk hati. Antakuna tumakninah yakinan. Kemudian yang kelima, an yansibal fiqar az-zahri fala yasihu idza iktafa bila inha dunal intisab. Ya, yang kelima dia benar-benar udah tegak lurus tuh, dia punya punggung. Sami Allahu liman hamidah. Jangan Sami Allahu liman hamidah rabbana. Wah, banyak tuh yang begitu tuh. Allahu akbar. Allah. Ini belum apa namanya? Belum sempurna dia ini udah ruku, enggak sah, ya. Makninah, ya. Kayak ngejar setoran gitu. Ya, kalau ngejar setoran dapat duit sih mending, ngejar setoran gitu. Sholat kayak terpaksa udah selesai, alhamdulillah. Kalau kita kan bersyukur, Allah masih kasih napas ini enggak, alhamdulillah, tugas udah selesai. Nah, kita dulu tuh, ya. Nah, besoknya jangan begitu, tapi alhamdulillah Allah masih kasih, ya, kita sehat afiat bisa mengerjakan ibadah. Jangan alhamdulillah, tugas sudah selesai. ya kita nih belajar gitu. Kemudian yang keenam, yang terakhir dari syarat i'tidal, alla yutawwilahu ziyadatun ala zikril masyru' fihi. Tidak memanjangkan atau menambah, ya, tidak menambahkan panjang di dalam zikir yang disyariatkan di dalam i'tidal. Oh, ya, syarat itu tadi Anu udah bahas. Jadi yang syarat yang keenam yaitu tidak lama-lama memanjangkan atau menambahkan dari zikir yang sudah disyariatkan. Jadi ketika Sami Allahu liman hamidah, syariatnya kan udah tahu. Ini kan karena sunnah ya, jadi nggak dibahas di sini tulisan bacaannya. Nanti bacaannya ada di sini. Ya, ada berapa hadis Nabi. Makanya ada ngambil mil satu mil ba'du. Ya, ada yang pakai Sami Allahu liman hamidah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ya, ada yang digabung dua, nggak jadi masalah, belum panjang. Tapi dibaca yang lain Sami Allahu liman hamidah. Dibaca apaan tahu? Ya, melebihi dari sekedar biqadril Fatihah. Tuh, sekedar bacaan Fatihah. Fa in zada, apabila dia menambahkan ala dzalik atas demikian itu batolatis shalah, maka batal salatnya. Ya, dia menambahi sekedar udah zikir yang sudah disyariatkan di dalam i'tidal, ditambahi jadi panjang melebihi dari sekedar batolatis sholah, maka sholatnya batal. Illa tuh terkecuali i'tidalar rakaatil akhir. Illa i'tidalar rakaatil akhir, yaitu kecuali i'tidal rakaat yang terakhir. Ya, karena kan kalau kita sholat subuh rakaat ada dua, rakaat pertama dan rakaat i'tidal pertama, i'tidal kedua. Kalau sholatnya 4 rakaat, berarti i'tidalnya ada 4. Maka yang 1, 2, 3 jangan panjang-panjang. Yang keempat nggak jadi masalah tuh, kecuali rakaat terakhir. Kalau dibilang rakaat terakhir, ya lihat aja kalau maghrib berarti terakhir. Nah, subuh rakaat terakhir. Pas subuh itu ada namanya kunut, makanya nggak apa-apa. Tapi kalau yang sebelum terakhir ada 2 atau ada 1 atau ada 3, maka jangan panjang-panjang melebihi dari sekedar Fatihah. Kenapa? Karena batolatis sholah, akan sholatnya batal. Kalau kecuali i'tidal rakaat yang terakhir, fala yadurru ta'wiluhu, maka tidak membatalkan. Ya, la yadurru itu tidak berbahaya, ta'wiluhu panjangnya itu tidak berbahaya, artinya boleh, tidak jadi batal. Li'annahu mahalul kunut fil jumlah. Nah, ini adalah karena ada tempatnya kunut. Ya, sholat Jumat tuh, ada nggak suka kunut nazil kan? Nah, iya, jadi kunut aja bukan di subuh aja, ya, tempat lain ada. Ketika ada terjadi sesuatu dibaca itu, ya, hampir sholat imam dia baca kunutnya, tapi waktu itu kunut nazilah.
Ente lagi kunut nih di subuh, kalau kunut nazilah yang lain, ya kalau ikut sembahyang subuh, Nabi Umar kan bukan Allah Madinah fiman hadait aja, banyak panjang yang lain. Atau di Mekah, di Madinah, panjang juga, nggak jadi masalah. Ya, gitu. Nah itu, ya. Nanti baru ar-ruknu sabi, rukun yang ketujuh, yaitu as-sujudu marrotain, yaitu sujud dua kali. Ya, sujud dua kali, jadi sujud nggak disebut pakai rukun 9, 7, 8, enggak, tapi cukup satu rukun disebut sujud dua kali. Artinya ketika kita rokat pertama sujudnya dua kali kan, sujud, duduk di antara dua sujud. Nah, itu digabung. Ya, nah, nanti akan dibahas karena nanti ada sujud ya yang seperti binatang yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sujud seperti anjing jadinya, ya. Tuh yang tangannya begitu tuh, ya, tangannya apa? Begini semua, kayak jadi kayak binatang. Nah, itu dilarang. Nanti ada cara-caranya gitu. Tentu ya yang kita jalankan kan ingin sama seperti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat, kata Nabi. Salat kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, bagaimana kita lihat Nabi? Kita nggak lihat Nabi, lihat ulama. Karena ulama, makanya cari ulama yang bersanad dari kitab yang bersanad. Dia lihat gurunya, dia lihat contohnya, dia dapat dari kitabnya, terus berjalan sampai pada sahabat ini mengelilingi Nabi. Dia melihat langsung Nabi Muhammad. Apalagi ulama ini kalau di zaman kita dia bisa bertemu Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya atau dalam jaganya. Memang itu Nabi yang katakan, orang yang melihat aku di dalam mimpi maka sama, tidak bakal bisa setan menjumpai. Kalau kita kan mimpinya ketemu temen mulu, bener, temu mantan, Awi ketawa nih katanya itu. Mimpi kita memang orang maksiat, mimpinya maksiat mulu, paling serem diubar orang gila. Bangun keringat dingin. Jadi perilaku orang gila kita lihat tuh, benar gak? Nah sekarang kalau orang soleh mimpinya aulia, mimpinya Nabi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu Nabi Muhammad SAW. Ya, meminta nggak apa-apa. Ya, cuma kalau kita nggak mimpi Nabi, kita tahu di diri. Ya, andai kata kita dikasih lihat sama Nabi, kita mau ngomong apaan? Kita banyak maksiat, ahlu maksiat. Jadi Allah udah lebih tahu hal demikian. Nah. Kita kembali lagi, bagaimana kalau aulia? Aulia, Masya Allah, ulama-ulama yang Masya Allah, dia ketemu Nabi Muhammad. Bukan hanya sekedar ketemu, tapi bisa mimpinya. Kayak kita deh, kayak kita mimpi sama orang biasa. Sama guru deh, misalnya sama aneh gitu kan, biasa tuh bisa ada hubungan ya, inti mimpian aneh. Mungkin mimpinya lagi taklim, mimpinya lagi sholat sama Habib. Ustaz, Kiai, semalam aneh mimpi Ustaz. Mimpi apa? Ikut sholat sama Ustaz. Ada gak gitu? Ada kan? Nah begitu apalagi aulia. Kalau ini ketemu Nabi Muhammad bukan hanya segera begitu, tapi bisa sholat bareng. Ada ketemu Nabi Muhammad dalam mimpi, dalam kitab-kitab diplengosin dengan Nabi Muhammad. Itu yang kita serem. Mau mimpi ketemu Nabi plengosin. Coba gimana? Ya karena maksiat. Mau mimpi banget ketemu Nabi, udah ya Allah yang punya, terserah. Makanya kalau mau nama Nabi biar kesem-sem, artinya apa? Sunnah Nabi dijalankan. Nah, aulia yang ketemu Nabi dilihat sendiri gitu, bagaimana sholatnya Nabi, bagaimana gerak-geriknya Nabi. Kita yakinin aja orang-orang yang Masya Allah yang hidup ini, yang kita bisa lihat, pasti gerak-geriknya dia, ya beliau ini seperti gerak-gerik Nabi, karena dia lihat, dia akan contoh. Itu sama aneh nih, nyontoh lihat begini gitu. Nah, orang-orang aulia karena ngelihat Nabi, kita tinggal contoh aja tuh, makanya itu yang dibilang bersanad jadinya. Kalau mau langsung contoh Nabi, dari kapan nanti ketemu Nabi? Ya, orang sekarang kan dikit-dikit contoh Nabi. Kapan nanti lihat Nabi? Contoh aja. Orang yang mencontoh Nabi. Dari siapa ya? Dari ulama-ulama kita yang benar-benar baca kitab, bersambung bersanad. Itu sanad kuat. Ya, nggak bisa dibohongi. Ya, kalau dia terputus, sudah ketahuan dari mana dia asalnya. Ya, mudah-mudahan Allah beri taufik hidayah kepada kita. Ya, benar-benar untuk menuntut ilmu. Jangan pernah lepas minal mahdi ilallah, dinuntut ilmu dari buayan sampai kematian. Kematian datang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, baru kita berhenti ngaji dah. Ya, udah enak nikmatin apa yang kita dapat dari hasil mengaji. Selama hayat masih di kandung badan, niatin terus, ya Allah jangan putuskan saya dalam majelis
ilmu. Di mana saja tempat, asal gurunya bersanad benar, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari kitab-kitab mereka yang utama. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma. Ya Rabbana ta'arafna bi annana ta'arafna wa annana ashrafna 'alal ladha fatub 'alaina